Assalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Bahkan dalam setiap keadaan kita hendaklah selalu bersyukur. Kadang sebahagian kita menampakkan syukurnya ketika diberi nikmat yang banyak dan berkeluh kesah ketika diberi ujian seakan-akan tidak ada nikmat yang lain. Maka kewajiban kita sebagai muslim adalah senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Seseorang berdoa siang malam kepada Allah, umpamanya berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, karena sudah lama menikah, sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya, belum dikaruniai anak. Maka suami istri bersungguh-sungguh memintanya kepada Allah. Allah kabulkan doanya. Dia pun dikaruniai atau mereka pun dikaruniai seorang anak. Tapi terkadang anak itu masih kecil, dia pun menderita sakit. Orang tua kembali mendapat ujian. Ya, begitulah kuasa Allah. Kadang-kadang menurut kita ujian yang diberikan oleh Allah semuanya berakhir buruk, padahal di belakangnya ada hikmah. Mungkin di antara kita ada yang berdoa agar dikasih pasangan, dikaruniai pasangan, dan Allah kabulkan. Namun setelah mereka berpasangan, Allah pertemukan, mereka mendapati masalah. Nah, ketika mendapati masalah, terkadang mereka mengingkari nikmat Allah. Seakan-akan musibah atau sedikit ujian yang Allah berikan menghilangkan nikmat dan karunia yang banyak. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimah, hendaklah kita senantiasa bersyukur pada Allah, karena nikmat dan karunia jauh lebih besar ketimbang ujian-ujian atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nikmat jauh lebih besar, bahkan tidak bisa kita hitung. Tapi kadang kita tidak jujur. Nikmat Allah tidak bisa dihitung, tapi karena 1 dan 2 masalah
atau ujian yang Allah berikan, kita kadang berani menganggap tidak ada nikmat Allah yang banyak itu. Maka marilah kita senantiasa beristighfar atas perilaku kita kufur nikmat. Banyak-banyak minta ampun pada Allah. Disebabkan satu dua kita diuji oleh Allah, kemudian kita kufur nikmat, engkar atas nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang begitu banyak. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada hari ini adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga. Loh, apa alasan pembahasan ini? Kenapa ini yang dibahas? Ya, karena kita kan ada musuh. Musuh itu bersumpah di hadapan Allah. Musuh itu menyampaikan tekadnya di hadapan Allah, yakni iblis. Dia bersumpah di hadapan Allah untuk menghalangi anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dia bersumpah untuk mengganggu anak cucu Adam, membalaskan dendamnya. Tidak terkecuali di antara bentuk balas dendamnya kepada anak cucu Adam adalah memporak-porandakan keutuhan sebuah rumah tangga. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 102 ayat 102 bahwa syaitan berusaha semaksimal mungkin untuk mencerai-beraikan suami istri. Karena syaitan tidak tidur, artinya tak kenal lelah dalam menggoda, mengganggu anak cucu Adam, maka saya merasa pembahasan ini masih sangat diperlukan, bahkan lebih sering kita bicarakan. Satu contoh, satu gugatan perceraian disampaikan ke pengadilan, atau mungkin baru sebatas cari info. Umpamanya cari info di bulan Desember. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa yang bisa dibantu? Pak, mau mengajukan gugatan cerai. Tapi apa kata petugas pengadilan? Waduh dek, maaf, gugatan sudah penuh. Anda silakan datang 3 bulan kemudian. Nah, ini tentu menunjukkan betapa banyaknya terjadi kasus perceraian, kasus kehancuran rumah tangga. Tidak terkecuali orang-orang yang mungkin sudah memiliki pengetahuan agama atau bahkan telah mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tertutup kemungkinan tidak ada yang aman dari masalah ini kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ada baiknya kita renungkan kembali asal muasal kita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yakni dari Nabi Adam,
Kemudian Allah ciptakan dari Nabi Adam itu istrinya, apa yang selama ini kita kenal dengan tulang rusuk. Kemudian dari suami istri ini, dari Adam dan Hawa, pasangan Adam dan Hawa, Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, kita adalah keturunan Adam. Adam dan Hawa adalah moyang kita. Kita adalah manusia. Yang awal penciptaan moyang kita adalah dari tanah. Kemudian setelah itu kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Allah perkembangbiakkan manusia yang banyak di muka bumi ini. Dan mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Allah jadikan satu dan yang lainnya saling membutuhkan. Maka syariat mengatur bagaimana pergaulan laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, menurunkan aturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Dan aturan itu Allah sampaikan melalui para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hendaklah kita memahami bahwa kita berasal dari Adam dan Hawa. Mereka manusia. Kita bangsa manusia. Akan tetapi kita sebagai manusia keturunan Adam, kita akan diganggu oleh bangsa jin sampai datangnya hari kiamat. Akan diganggu oleh iblis, akan diganggu oleh syaitan. Maka tidak terkecuali bentuk gangguan itu adalah gangguan keharmonisan sebuah rumah tangga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sebelum terjadinya sebuah pernikahan, hendaklah seseorang menjadikan ketaatan kepada Allah, ketaatan seseorang kepada Allah menjadi prioritas utama untuk menentukan sebuah pilihan. Hendaklah seorang laki-laki meletakkan kriteria calon istrinya adalah wanita salihah, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang menjaga kesucian dirinya. Tidakkah kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan tahirah, wanita yang suci. Beliau seorang wanita cantik, masya Allah, kaya raya, hidup di zaman jahiliyah, di zaman serba bebas, orang bebas melakukan maksiat apapun. Tapi ibunda Khadijah radhiyallahu anha tetap menjaga kesucian dirinya. Oleh sebab itu beliau sangat terkenal dengan sebutan tahirah, wanita yang sangat suci. Tidak pernah selama hidup mereka, tidak pernah selama hidup beliau melakukan perzinahan. Beliau juga dikenal dengan sebutan Afifah, seorang wanita yang sangat menjaga kemuliaan diri, kehormatan diri. Oleh sebab itu, saya memanggil kepada wanita-wanita muslimah agar mencontoh ibunda Khadijah radhiyallahu anha, di mana beliau berada di zaman yang sangat bebas, bisa melakukan apapun, tapi beliau tidak ikut-ikutan melakukan maksiat. Tapi beliau
berusaha semaksimal mungkin dan terbukti beliau menjaga kesucian dirinya sehingga Allah pertemukan beliau dengan sebaik-baik manusia di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa bagaimana Khadijah radhiyallahu anha mau menerima sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dari sisi kekayaan Khadijah adalah seorang wanita kaya raya. Akan tetapi Khadijah melihat sifat-sifat dan perilaku amanah, sifat-sifat dan perilaku perangai baik yang ada pada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun bukan orang kaya. Maka pernikahan mereka hanya kematian yang memisahkannya. Terkadang hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, harta dijadikan barometer. Ya, baik itu laki-laki atau perempuan. Kadang ada motivasi untuk menikahi seseorang karena hartanya banyak. Atau bahkan ada seseorang justru merendahkan orang lain disebabkan hartanya banyak. Merendahkan orang lain disebabkan orang lain hartanya sedikit. Termasuk dalam hal mencari jodoh. Kadang kita lihat dalam dalam syarat-syarat yang diajukan dalam biro jodoh, seorang wanita mencari laki-laki tampan dan mapan. Masya Allah. Ya boleh-boleh saja, tapi kan sulit untuk didapati tampan dan mapan. Nah, kadang tidak mencantumkan syarat laki-laki yang taat dan soleh. Adakah yang berani menyatakan dalam biro jodoh seorang wanita umur 26 tahun, umpamanya alhamdulillah menyelesaikan pendidikan S2, mengharapkan seorang calon laki-laki yang saleh dan bertanggung jawab. Sama sekali tidak menyebutkan syarat kemapanan. Mudah-mudahan saja ada wanita-wanita salihah yang berperilaku seperti itu dan tidak menjadikan harta sebagai patokan. Karena jika harta dijadikan sebagai patokan, ini kadang-kadang yang membuat kerusakan atau bahkan hancurnya sebuah rumah tangga. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan sebuah kesempurnaan? Udah dapat laki-laki tampan, mapan pula. Siapa yang tidak ingin? Tapi sangat dikhawatirkan tampan dan mapan tapi tidak soleh. Maka apakah tidak ada sebuah kekhawatiran bahwa setelah itu dia akan bergelimang dengan kemaksiatan? Jamaah yang dimuliakan Allah, maka hendaklah ketika seseorang baik laki-laki atau perempuan, ketika sudah berazam berniat untuk menikah, boleh-boleh saja dia mengajukan syarat, akan tetapi jangan sampai dihilangkan syarat ketakwaan dan kesolehan, syarat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di zaman seperti sekarang, kemaksiatan bisa dijumpai dengan mudah di mana-mana. Kemaksiatan bisa dilakukan dengan mudah di mana-mana. Bahkan mungkin dengan harga yang semurah-murahnya. Maka dalam keadaan seperti inilah sangat dibutuhkan ketakwaan seseorang, ketakwaan suami, ketakwaan istri. Jadi jangan jadikan hanya harta sebagai patokan utama. Saya selalu katakan dan peringatkan orang tua, ketika ada orang yang melamar anak perempuannya, kadang-kadang sampai ditanya, kamu tamat apa? Kamu S2 atau S3? Kalau sudah dijawab, udah S3, kerjanya di mana? Mungkin juga akan digoda oleh syaitan untuk pertanyaan selanjutnya, gajimu berapa? Kenapa tidak ditanyakan
dulu sekolahnya di mana, di pondok mana, udah kajian atau belum. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, saya kasih tahu ya kepada siapa, di mana bisa mengikuti kajian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ketika agama sudah dijadikan patokan, dan seterusnya jika Allah mudahkan untuk hidup bersama, maka insya Allah setiap problem yang ditemukan akan dapat diselesaikan dengan baik. Kadang jemaah yang dimuliakan Allah, seseorang memiliki ekspektasi yang sangat tinggi dalam gambarannya. Kalau sudah menikah nanti, wah hidupnya bahagia banget, wah hidupnya senang, wah hidupnya tidak ada masalah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan berhenti dari masalah jika malaikat maut sudah datang mengambil nyawa kita. Maka selesailah kita dari masalah dunia. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, jadikanlah ketaatan kepada Allah menjadi patokan utama. Mungkin untuk lebih jelasnya saya tekankan lagi. Kalau seseorang memiliki harta yang banyak, baik dia laki-laki atau perempuan, contohnya laki-laki, alhamdulillah hartanya banyak, tapi dia kurang takwa kepada Allah, maka kita khawatirkan harta yang banyak itu akan dia gunakan untuk berfoya-foya, akan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, jika wanita memiliki harta yang banyak, kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah, apalagi hartanya jauh lebih banyak daripada suaminya, maka dengan hartanya yang banyak dia bebas melakukan apapun, dia bebas pergi kemanapun. Akhirnya mungkin hampir setiap minggu pergi berwisata ke sana kemari dan meninggalkan suaminya atau bahkan anak-anaknya di rumah. Jadi jangan menjadikan harta sebagai patokan, tapi jadikanlah ketakwaan atau pemahaman agama menjadi sebuah patokan utama. Bukan berarti mengabaikan yang lain, tentu boleh-boleh saja. Nah, jika Allah sudah takdirkan perjodohan itu, maka tentu akan mengarungi bahtera. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibarat ini sudah sangat terkenal di kalangan kita dengan sebutan bahtera rumah tangga. Bahtera itu berarti akan mengarungi laut. Kita sama-sama tahu bahwa laut itu ombaknya besar. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan ombak laut itu kal jibal, seperti gunung. Kalaulah ombak seperti gunung, berarti goncangannya sangat kuat. Maka bila dasar pernikahan atau perkawinan dua insan atas dasar niat yang ikhlas untuk sama-sama mengarungi bahtera rumah tangga karena Allah, maka ketika guncangan itu datang, maka mereka akan menghadapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Jika pertemuan itu telah Allah takdirkan, kemudian sudah hidup bersama, langkah selanjutnya adalah saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami keadaan dan kondisi masing-masing. Karena bertemunya dua insan yang berbeda jenis, berbeda perilaku dan sikap-sikap. Karena laki-laki punya sikap tersendiri, perempuan punya sikap tersendiri, dan dia akan tergabung dalam sebuah perkawinan, dan dia akan ditemukan atau
dalam perjalanan rumah tangga akan keluar tipe-tipe masing-masing pada suatu ketika. Maka jika tidak ada dasar pemahaman agama yang lurus, inilah yang akan menyebabkan keretakan, bahkan kehancuran sebuah rumah tangga. Selanjutnya, ketika Allah sudah mudahkan seorang laki dan perempuan untuk berumah tangga, hendaklah memahami kedudukan masing-masing. Suami sebagai suami, istri sebagai istri. Suami itu Allah menentukannya sebagai pemimpin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu 'ala amwalihim." Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan disebabkan Allah memberi kelebihan antara yang satu terhadap yang lainnya. Allah berikan kemampuan untuk menjadi pemimpin bagi laki-laki. Maka Allah tentukan laki-laki sebagai pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Dan disebabkan oleh sang pemimpin memberi nafkah terhadap anak dan istrinya. Ini harus dipatuhi. Karena Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah tentu paling tahu karakter masing-masing. Maka Allah sangat tahu bagaimana karakter laki-laki. Maka pada laki-laki itu ada karakter kepemimpinan. Maka Allah memilih dan menentukan laki-lakilah pemimpin terhadap istri dan anak-anak di rumah. Dan jika terbalik, perempuan yang jadi pemimpin di rumah, nah ketika itu akan retaklah rumah tangga itu. Akan retak bangunan rumah tangga itu. Maka hendaklah saling memahami. Suami yang bertakwa kepada Allah, dia tahu sebagai pemimpin, maka tanggung jawabnya sangat berat di sisi Allah. Allah memerintahkan kepada laki-laki, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, yakni anak dan istrimu dari api neraka. Bahkan seorang laki-laki dayus tidak akan masuk surga, yakni seorang suami yang rela melihat kemaksiatan istri dan anak-anaknya. Maka laki-laki itu walaupun dia melakukan ketaatan, dia akan masuk neraka disebabkan dia tidak meluruskan istri dan anak-anaknya, tidak menegur kesalahan-kesalahan mereka, tidak mendidik mereka dengan baik, tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan istri dan anaknya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang laki-laki menjadi pemimpin, bukan berarti laki-laki itu gila pimpinan, gila kepemimpinan, tidak. Akan tetapi memang dalam sebuah kehidupan harus ada aturan yang dipatuhi. Untuk apa? Untuk saling memahami. Kalau tidak aturan, maka apa bedanya dengan hukum rimba? Siapa yang kuat itu yang menang. Tapi tidak demikian. Allah mengaturnya. Begitulah kemuliaan ajaran Islam, termasuk untuk menjalankan rumah tangga. Ada aturannya. Di antaranya Allah tentukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena laki-laki sebagai pemimpin, maka dia diwajibkan menafkahi anak dan istrinya, menafkahi istri dan anak-anaknya. Oleh karena Allah telah pilih laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka Allah perintahkan laki-laki itu menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya ilmu agama bagi seorang laki-laki. Begitu pentingnya pemahaman agama bagi seorang laki-laki. Dan dalam hal ini bagi seorang suami. Karena dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Tapi terkadang sebahagian suami menjaga dirinya saja tidak bisa, apalagi menjaga keluarganya. Maka inilah yang menyebabkan keruntuhan sebuah rumah tangga.
keutuhan sebuah rumah tangga jika tidak dibangun di atas nilai-nilai Islam, nilai-nilai ketaatan kepada Allah, maka dikhawatirkan keutuhan rumah tangga itu tidak akan bertahan lama. Bahkan keretakan demi keretakan akan terjadi. Pada akhirnya bangunan rumah tangga itu akan runtuh, bahtera rumah tangga itu akan tenggelam. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu bagi seorang wanita muslimah, hendaklah pula ketika mau menerima lamaran seseorang memandang dari sisi agamanya. Begitu juga calon mertua. Jika datang seorang laki-laki yang taat pada Allah, meminang anak kita, jangan pandang hartanya, tapi pandang ketaatannya. Bagaimana cara kita tahu? Umpamanya dia datang ke tempat kita melamar anak kita pada waktu atau sebelum masuk waktu sholat, walaupun pembicaraan sedang nanggung, umpamanya dia katakan, mohon maaf, permisi nanti kita teruskan, saya mau ke masjid dulu. Kemudian tentu juga kita cari tahu dari orang-orang yang tahu tentang kepribadiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana ketaatannya kepada Allah, bagaimana akhlaknya, baktinya kepada ibu bapaknya. Hendaklah begitu kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan, ketika anak perempuan kita dilamar oleh seseorang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jadikanlah prioritas utama pemahaman agama. Saya tegaskan kembali, jika prioritas utamanya adalah harta, saya ingin gambarkan begini. Mungkin sebahagian keluarga mengidam-idamkan akan mendapatkan menantu laki-lakinya seorang yang kaya raya. Maka datanglah seorang yang kaya raya melamar anaknya. Maka dengan penuh gembira, bahkan mungkin dipaksa-paksakan untuk menjamunya dengan kesan sedikit mewah, karena yang mau datang adalah keluarga orang berduit. Bisa jadi juga meminjam, ya, meminjam ke sana kemari. Ya mungkin karena anak kita alhamdulillah lumayan cantik, sehingga laki-laki kaya tadi sangat berminat pula untuk menikahi anak kita. Selanjutnya adalah ditentukan kapan acara pernikahan. Ditentukan kapan acara resepsi pernikahan. Kadang timbul masalah dalam hal resepsi pernikahan. Dari satu pihak, taruhlah dari pihak laki-laki, dia adalah orang kaya, maka dia mengatakan, kita akan mengadakan pesta di hotel bintang 5. Apa kata pihak keluarga laki-laki? Kita bagi dua biayanya ya, dari pihak laki-laki 0,5 miliar, dari pihak perempuan 0,5 miliar. Ayo, mampu? Tapi karena anaknya sangat suka, sangat berkeinginan sekali, maka akhirnya terjuallah apa yang dimiliki, tergadailah apa yang dimiliki. Begitulah kira-kira di antara sisi negatifnya jika pernikahan itu didasari atas materi, tidak didasari atas pemahaman agama yang baik. Nah, sebaliknya, bila sang perempuannya yang kaya raya, alhamdulillah, mungkin di awal-awalnya tidak kelihatan atau kelihatan seperti memberi sedikit keringanan, karena calon laki-lakinya berasal dari keluarga biasa-biasa saja, sang perempuannya berasal dari keluarga berada. Mungkin di awal pernikahan terasa biasa-biasa saja, tapi seterusnya ketika penghasilan sang suami jauh lebih sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan penghasilan sang istri, maka ini kadang-kadang menjadi penyebab terbaliknya posisi kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga. Maka seakan-akan yang jadi pemimpin itu
yang mengatur segalanya adalah sang istri karena dia banyak duit. Tentu sangat berbeda dengan Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, wanita ahli surga, kaya raya. Ketika beliau menikah dengan seorang Muhammad dan ketika diangkat menjadi Rasul, seluruh harta Khadijah itu dijadikan untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Harta yang banyak itu tidak menjadikan beliau sombong atau meremehkan sang suami, karena beliau tahu ketakwaan sang suami kepada Allah tidak ada nilainya dibanding harta. Karena beliau tahu sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya yang beliau miliki adalah suami yang saleh, manusia terbaik di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang baru setahun pernikahan, kalau hal-hal seperti tadi tidak menjadi perhatian, hanya materi yang dijadikan patokan, tidak ketakwaan, atau tidak memahami posisi masing-masing, atau tidak menghargai posisi yang telah dipilihkan oleh Allah, kadang baru berapa bulan menikah, sudah 3 kali cerai, sudah berpuluh-puluh kali mengucapkan talak. Kenapa? Karena semua yang mereka jumpai di luar ekspektasinya, di luar apa yang dibayangkannya, di luar apa yang diperkirakannya. Maka beradalah dalam posisi masing-masing. Aduhai indahnya sebuah rumah tangga jika rumah tangga itu dibangun di atas pemahaman keagamaan yang luar biasa, sehingga kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah beliau yang kecil tapi beliau katakan baiti jannati. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekiranya pada hari ini suami istri sudah ditakdirkan oleh Allah berumah tangga, sudah mengarungi bahtera rumah tangga, dan salah satunya memiliki kelebihan dari sisi harta. Dalam hal ini umpamanya sang perempuan hartanya lebih banyak dibanding suami, maka disinilah teruji ketakwaannya kepada Allah. Apakah sang istri akan patuh kepada perintah Allah, yakni bagaimanapun banyaknya harta perempuan itu atau istri itu, dia tetap berada di bawah kepemimpinan suaminya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, hendaklah memahami karakter masing-masing. Karakter suami itu, dia pada dirinya ada karakter kepemimpinan. Dia yang mengatur, dia yang menentukan, tapi bukan otoriter. Bukan berarti tidak minta pendapat kepada istrinya, bukan berarti tidak musyawarah dengan istrinya, akan tetapi padanya ada jiwa kepemimpinan. Maka hendaklah ini dihargai karena ini perintah Allah. Sekali lagi, laki-laki punya karakter kepemimpinan, maka hendaklah pemimpin adalah pemimpin yang taat pada Allah. Maka hendaklah pemimpin rumah tangga pemimpin yang taat kepada Allah. Ketika dia memutuskan sesuatu dalam rumah tangga, keputusannya keputusan yang tidak melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia berperilaku kepada istri dan anak-anaknya perilaku yang disyariatkan. Dia tidak boleh marah-marah terus, tidak boleh emosional, tidak boleh semena-mena. Akan tetapi dia pelajari karakter istrinya pula, dia pelajari karakter masing-masing anaknya, sehingga dia tahu bagaimana cara membimbing. Karena antara anak yang satu dengan anak yang lain karakternya berbeda, maka berbeda pula lah
cara menghadapinya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, maka ketika seorang istri memahami karakter suaminya, seorang istri memahami karakter suaminya, terutama karakter kepemimpinannya, tentu sang istri akan bisa sedikit menurunkan egonya. Itu kan Allah yang menentukan, Allah yang memilihkan bahwa suami memang pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Disebabkan Allah yang menentukan, maka istri patuh pada Allah. Sebetulnya kepatuhan utama itu adalah kepatuhan kepada Allah. Patuhnya istri kepada suami tentu dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Kepatuhan istri kepada suami itu adalah atas perintah Allah. Maka jika seorang istri atau seorang wanita muslimah patuh kepada Allah, maka dia akan patuh kepada siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaklah seorang suami mengerti pula karakter istri. Istri tidak boleh, suami tidak boleh otoriter, tidak boleh kasar, tidak boleh asal-asalan dalam menerapkan syariat. Ya, hendaklah dia mengerti kondisi istrinya. Hendaklah dia mengerti kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan istrinya. Ya, seorang suami tidak boleh pelit terhadap istri dan anak-anaknya. Hendaklah memenuhi kebutuhan mereka sesuai kemampuannya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, hendaklah seorang suami memberi nafkah terhadap anak dan istrinya dari rezeki yang halal. Saya khawatir rezeki yang tidak halal yang diberikan oleh sang suami kepada istri dan anaknya menjadi penyebab kehancuran sebuah rumah tangga. Ada pengakuan, ada keraguan, dan seperti ini merupakan sesuatu kebiasaan, tapi ini kebiasaan buruk. Tidak boleh diteruskan, harus segera dihentikan. Kadang begini, ketika kita masuk ke kawasan wisata umpamanya, untuk masuk ke sana ada karcis 10.000 satu orang. Kita masuk ke kawasan itu bayar 10.000 satu orang, tapi karcis nggak dikasih. Maka ada dugaan di situ. Nanti dia melapor kepada atasannya sesuai dengan karcis yang habis. Ketika dia tidak memberikan karcis, sedangkan uangnya diambil, maka nanti dihitung sisa karcis dengan uang yang ada di kantong. Maka yang di store adalah sesuai dengan karcis yang terjual. Padahal dia di awal curang. Uang diambil, karcis tidak dibagi. Maka karcis yang tidak diberikan itu dan uang senilai itu dibawa pulang, dikasih nafkah terhadap anak dan istri. Halal atau haramkah itu? Pasti haram. Maka jika duit atau dari uang itu kasih nafkah terhadap anak dan istri, maka besar kemungkinan akan menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga. Istri jadi durhaka, anak jadi durhaka, anak juga berfoya-foya setelah itu. Anak melakukan kemaksiatan karena dirinya tumbuh dari makanan yang haram. Kadang seseorang sudah digaji, dia sudah digaji, maka ketika dia sudah digaji, maka dia harus kerja sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani. Kamu kerja dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kerjaan kamu memegang bidang ini, pertanggungjawabannya sekali seminggu atau setiap hari. Oleh karena setelah ada kesepakatan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, yang akan kamu kerjakan adalah begini, di antaranya termasuk memberi pelayanan kepada khalayak ramai, maka pelayanan kamu terhadap khalayak ramai sudah dinilai dengan gaji yang diberikan kepadamu. Maka jangan ambil lagi dari cara lain. Ketika orang berurusan dengan kita, kalau ingin mudah urusannya, kasih duit tambahan.
sogok namanya. Maka diterima uang itu. Tidak puas dengan gaji yang diberikan, selalu ingin mencari tambahan. Maka uang sogokkan tadi itu uang haram. Maka dengan itu anaknya diberi nafkah, istrinya diberi nafkah. Ini yang menyebabkan kehancuran sebuah rumah tangga. Saya tertarik dengan sebuah penginapan yang menulis beberapa peraturan penting. 1. Dalam penginapan ini tidak boleh melakukan perzinahan. Dan ini tegas, harus dipatuhi. Yang kedua, tidak menandatangani kwitansi kosong. Kadang ada orang ditugaskan ke sebuah daerah, dia harus menginap di situ. Kemudian dia minta kwitansi, Pak, nggak usah ditulis berapa nominalnya ya, tanda tangani saja ya. Maka nanti seenaknya dia tulis. Umpamanya dia 3 hari dinas di situ, hotel 1 malam 300, 3 hari 900. Tapi dia tulis 1 malamnya 500, 3 hari 1.500.000, maka 600-nya dia bawa pulang. Dengan duit itu dia kasih nafkah anak dan istrinya. Ini haram. Ini sebab bencana, menyebabkan bencana dalam keutuhan rumah tangga. Kenapa? Karena mereka dibangun di atas gizi-gizi yang haram. Wahai para pegawai, amanahlah. Jangan mau menandatangani kwitansi kosong. Dan jangan pula minta markup harga sebuah barang, kemudian kelebihan itu dibawa pulang, dijadikan nafkah untuk anak dan istri. Maka bisa jadi kerusakan rumah tangga disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Selanjutnya, peran kedua orang tua. Orang tua hendaklah memilihkan pasangan untuk anak laki-lakinya. Prioritas utamanya adalah ketakwaan kepada Allah. Begitu juga orang tua memprioritaskan calon menantu perempuan, calon istri untuk anaknya, seorang wanita muslimah. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, zaman media sosial, hari pernikahan diposting di media sosial. Kalau seorang walimah, resepsi pernikahan, tampilan laki-lakinya seganteng mungkin, tampilan perempuannya secantik mungkin, semuanya diupload, semuanya diabadikan dalam bentuk foto digital. Maka ini risikonya berat. 1, mungkin ada yang hasad. 2, ada yang sakit hati. Siapa yang sakit hati? Para mantan. Dia akan dendam. Engkau tidak akan merasakan bahagia selamanya. Engkau pacaran dengan aku 10 tahun. Kenal dengan laki-laki itu baru 2 minggu, 3 minggu. Begitu enaknya kamu meninggalkan aku dan engkau menikah dengannya. Nggak bisa ini. Nggak bisa diterima ini. Sakit hatiku. Rasain kamu tak akan pernah bahagia selamanya. Tidak semuanya harus kita upload ke media sosial. Hati-hati. Hati-hati. Karena di sana akan ada hasad. Akan ada balas dendam. Maka kita sebagai orang tua, pilihlah calon menantu kita yang tidak suka
posting-posting. Oh, kok galak amat? Ya, bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya mungkin untuk mengumumkan, tapi mudaratnya lebih besar seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian agar sebuah rumah tangga dari anak-anak kita itu menjadi langgeng, setelah kita pilihkan kriteria dan prioritas utamanya adalah pemahaman agama yang baik, setelah itu selalu kita pantau. Kita pantau bukan berarti ikut campur. Kita pantau apakah anak-anak kita bahagia hidupnya, rukun-rukun. Kalau bahagia, alhamdulillah, kita nasihati, pertahankan kebahagiaan hidupmu. Kalau sedikit kelihatan mereka kurang rukun, beri nasihat, beri dukungan. Karena bisa jadi awal-awal pernikahan secara ekonomi tidak langsung melejit. Mungkin akan ada kesusahan demi kesusahan. Namanya juga orang baru mengarungi bahtera. Mulai terasa ada ombak. Maka beri dukungan. Tetap beri nasihat. Pertahankan ketakwaan kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Serahkan pada Allah. Kalau mertua memiliki kemampuan, kalau kelihatan anak dan menantunya dalam kesulitan, bantu. Support mereka. Dan janganlah menjadi mertua yang selalu mencampuri urusan anak-anaknya. Karena kadang ada anak-anaknya, baik dia berupa istri atau sebagai istri atau sebagai suami, mereka alhamdulillah sudah baik-baik. Tapi kadang-kadang bagaimanapun baiknya mereka, tentu ibarat penjelasan tadi, mereka sedang mengarungi bahtera, akan pasti ada ombak yang menerpa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua salah pula dalam memandang. Salah dalam memutuskan. Kadang-kadang kita mengamat-amati menantu kita. Kayaknya udah lama menikah nggak berubah nih. Maka dihasutlah salah satu. Sekiranya anak kita anak perempuan, ketika suaminya tidak di rumah, ketika menantu tidak di rumah, ditanya, emang suamimu kerja di mana? Emang gajinya berapa? Setelah dikasih tahu gajinya segitu, apa cukup itu? Akhirnya kata-kata seperti itu menjadikan api yang membara di dada anaknya. Pulang suaminya nanti bukan diberi pelayanan sebagaimana mestinya, tidak disuguhi air minum, akan tetapi justru dibentak. Bang, kok hidup kita gini-gini aja bang? Udah 3 tahun 4 tahun kita menikah bang, kok masih ngontrak bang? Jangan jamaah milikkan Allah. Terkadang terjadi perselisihan rumah tangga, keretakan rumah tangga, karena terlalu jauh ikut campur orang tua. Kadang sampai diceraikan. Kadang begini, kasus keretakan rumah tangga diajukan ke pengadilan umpamanya. Pengadilan melihat, mempelajari, ini tidak patut untuk diceraikan. Ini patut diislah, diperbaiki. Maka jadilah kita sebagai orang tua yang bisa mengislah, memperbaiki kondisi rumah tangga anak-anak kita. Jadilah kita sahabat-sahabat yang bisa memperbaiki, mengislah keretakan atau guncangan rumah tangga kawan-kawan kita. Jangan kita menjadi penghasut, menyebabkan mereka berpecah, menyebabkan mereka berantakan. Karena suatu saat nanti bisa jadi terjadi pula pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peran orang tua terhadap keutuhan rumah tangga anaknya cukup besar. Maka saya pernah baca sebuah kisah seorang suami yang emosional. Dia suka menampar istrinya. Maka ketika istrinya ditampar oleh suaminya, dia menangis dan berteriak. Mama katanya, atau papa. Tiba-tiba papanya mengetuk pintu. Ternyata papa dan mamanya datang. Ada sebuah kisah yang saya baca, kalau tidak salah kisah di salah satu negara Arab di Timur Tengah sana.
Kontan saja ketika dia berteriak mama, papa dan menangis. Ada yang mengetuk pintu, ternyata mengetuk pintu adalah mama dan papanya. Ditanya oleh mama dan papanya, nak, setelah mengucapkan salam, kenapa kamu menangis? Sang istri menjaga wibawa suaminya. Dia katakan, aku kangen dan rindu sama mama dan papa, makanya aku berteriak. Dan ketika itu Allah kabulkan kerinduan aku. Ternyata kedua orang tuaku sudah berada di hadapanku. Maka suami yang tadinya galak, suka marah, suka mukul, merasa sangat dimuliakan. Maka apa katanya? Tunggu sebentar ya papa dan mama. Papa dan mama datang gak kasih tahu. Kami gak ada persiapan. Mohon izin aku keluar dulu. Maka pergilah dia belanja, beli bahan makanan yang banyak. Kemudian setelah itu dibelikanlah perhiasan untuk istrinya senilai 20.000 rial. Nah sekarang kalau 20.000 rial itu senilai 70 juta. Kemudian dia jumpai istrinya, wahai istriku, jazakillah khairan, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Engkau telah menjaga kehormatan diriku sebagai suamimu di hadapan kedua orang tuaku. Ini hadiah untukmu untuk menebus kesalahanku kepadamu. Aku berjanji ke depannya aku akan sabar, tidak lagi akan memukulmu. Terkadang perilaku suami yang jahat bisa menjadi baik disebabkan oleh akhlak dan kesabaran istrinya. Dan bahkan sebaliknya, terkadang perilaku seorang suami menjadi jahat, menjadi buruk karena sifat dan perilaku istrinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita jaga keharmonisan keluarga anak-anak kita. Selanjutnya, dari suami itu sendiri, dari suami istri itu sendiri, hendaklah masing-masing sabar. Jika ini saat ini kan dikatakan krisis moneter, krisis ekonomi, resesi ekonomi, penghasilan sulit, pendapatan sulit. Ada yang mengatakan sudah berdagang, ambruk, tambah lagi modal, ambruk lagi, tambah lagi modal. Justru modal yang habis, bukan keuntungan yang dapat. Apa yang perlu kita lakukan? Maka nasihatnya adalah sabar, sabar, dan coba memikirkan kerjaan yang lain. Coba buka usaha dalam bentuk usaha yang lain. Nah, hendaklah suami istri sabar jika penghasilan suami mulai berkurang. Karena bukan suami Anda aja yang penghasilannya berkurang. Kalau sudah disebut sebuah krisis, berarti penghasilan suami-suami yang lain juga kurang. Tapi kadang kan nggak peduli. Kadang tidak peduli. Yang penting ada. Maka bersabar dan bersyukur. Saya juga membaca sebuah kisah. Seorang suami hanya mampu memberi nafkah kepada istrinya dengan kacang rebus atau dari bubur kacang. Sedangkan si perempuan ini berasal dari keluarga yang berada. Maka ketika kedua orang tuanya datang, tiba-tiba tanpa memberitahu, maka dijumpailah anaknya hanya masak bubur kacang. Maka ketika itu sang istri pandai menjaga wibawa suaminya. Nak, kamu cuma masak kacang. Alhamdulillah mama, selama ini suamiku beliin aku yang enak-enak. Aku rindu kali dengan kacang kayak gini. Maka hari ini dia belikan untukku kacang. Maka aku masak bubur kacang. Ini bukan berarti enak aja bagi laki-laki, bukan. Karena bisa jadi suatu ketika penghasilan sang suami tidak seperti biasanya, maka hendaklah sang istri bersabar dan selalu bersyukur. Saya bertanya kepada jamaah dan pendengar sekalian dan penonton yang dimuliakan Allah, mana yang lebih baik, dapat suami duitnya banyak tapi banyak perangai, ketimbang suami yang duitnya alhamdulillah pas-pasan tapi soleh dan tidak banyak perangai? Jangan jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga, duitnya banyak, perangainya baik.
Ini seandainya pilihannya hanya dua. Suami yang penghasilannya banyak tapi perangainya juga banyak. Kemudian yang kedua, suami yang penghasilannya pas-pasan tapi perangainya tidak banyak. Nah, ini memang pilihan sulit. Kan tidak ada pilihan ketiga. Yang penghasilannya banyak, perangainya tidak banyak. Nah, jika pertanyaannya hanya dua, menurut hemat saya bukan membela diri, bukan membela para suami, tapi ketika kita dihadapkan ke sebuah pilihan, tentu pilihan yang paling cocok adalah mendingan dapat suami yang penghasilannya pas-pasan tapi perangainya tidak banyak. Seterusnya, agar tidak terjadi konflik rumah tangga, biarkanlah sang suami bekerja semaksimal mungkin. Apalagi jika sudah ada anak, istri mengurus anak di rumah. Percayakan kepada suami untuk mencari nafkah, beri dukungan. Terus bagaimana dengan kami yang sudah Allah takdirkan kami sebagai pegawai? Ya, pandai-pandai bagi waktu. Ketika sedang berada di luar, jaga diri, jaga kehormatan, jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berilah kepercayaan kepada suami untuk mencari nafkah, dan seberapapun yang didapat hendaklah disyukuri dan dihargai. Kemudian selalu doakan, selalu beri dukungan agar mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Karena sang suami, jika penghasilannya banyak, dia dengan senang hati akan membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, maka dia akan cukupkan nafkah anak dan istrinya, dan dia akan gunakan harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang suami hendaklah mengetahui karakter istrinya. Ya, seperti yang kita bahas dalam kajian di masjid ini setahun yang lalu, bahwa di antara karakter perempuan adalah dia banyak memiliki kosakata. Ibarat kata, 1 bagi kita 10 bagi dia. Kita ngomong sepatah, dia 10 kali itu, bahkan mungkin 100 kali. Katanya kalau gak diungkapkan semuanya, pusing kepalanya. Seorang laki-laki harus faham, harus menjadi pendengar yang baik. Tapi kadang-kadang seorang istri ketika suaminya menceritakan sesuatu dan dahulu istrinya sudah dengar, dia akan katakan, udah 100 kali masih dibilang lagi. Tapi kadang-kadang terbalik, laki-laki tetap dia dengar. Kenapa? Kalau nggak didengar nanti kamu, dengerin lah, iya memang udah aku ngomongin dulu, tapi sekarang masih cocok untuk diomongin lagi. Ya sudah, sang suami harus mengerti, jadilah pendengar yang baik. Kemudian seorang suami harus bertanggung jawab kepada istrinya dalam keadaan apapun. Kadang begini, bisa jadi sang istri berubah setelah menikah dengan kita. Mungkin karena dia jauh dari keluarganya, dia rindu dengan keluarganya. Rindu yang terpendam kadang menyebabkan dia bersedih. Dia bukan bersedih karena sedikit nafkah yang diberikan oleh suami. Kelihatan murung bukan karena tidak mensyukuri nafkah yang diberikan suami. Mungkin dia murung bermenung karena dia kangen sama keluarganya. Beri solusi atau beri janji. Insya Allah suatu saat nanti kita pulang kampung menemui orang tuamu. Doakan ya supaya kita dimudahkan rezeki oleh Allah. Hendaklah seorang suami mengerti. Apalagi jika setelah menikah diketahui pada istri itu ada penyakit. Maka kalau mau pilih-pilih, pilihlah sebelum terjadi pernikahan itu. Cari tahulah, tidak masalah. Apa kekurangan wanita itu? Umpamanya dia, maaf ya, mungkin di betisnya kayak banyak cacing gitu. Apa tuh, perises? Nggak apa-apa. Kalau nggak suka ya nggak jadi. Ketimbang hanya melihat tampilan wajah, wah cantik ini, masya Allah, jadi. Tapi setelah menikah baru dibisikkan oleh syaitan, wajah iya cantik, tapi betisnya kayak sarang cacing gitu. Akhirnya apa?
wah begini rupanya kamu. Akhirnya tidak bisa menerima apa adanya. Nah, seorang suami tidak semudah itu untuk menzalimi istrinya. Maka terimalah kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Karena pada dirinya sendiri juga ada kekurangan. Kadang laki-laki egois adalah laki-laki yang selalu merasa sempurna. Tidak ada pada dirinya kekurangan. Ia memang ditunjuk, dipilih oleh Allah sebagai pemimpin. Tapi bukan berarti tidak ada kekurangannya. Maka karena ada kelebihan dan kekurangan, maka hendaklah saling memahami. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Maka jika istri sakit, kewajiban suami untuk merawatnya. Jika harus dirawat secara medis, kewajiban suami tentu sesuai dengan kemampuannya untuk merawatnya. Jangan dibiarkan sakit. Urus. Kemudian, jika memang pertikaian rumah tangga itu tidak bisa lagi dihindarkan, tidak ada lagi solusi, jangan digantung. Tidak boleh. Beri kepastian. Diurus dan diterima dengan berbagai macam keadaan atau dilepaskan. Tapi kadang sebagai laki-laki egois, dia gantung anak perempuan orang. Dia tidak pulang-pulang. Ya, dia tidak menampakkan keprihatinannya. Dia tidak menampakkan kewajiban sebagai suami. Dia tidak menampakkan perlindungan terhadap istrinya. Dia tidak menampakkan pembelaan terhadap istrinya. Maka hendaklah laki-laki seperti ini bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena apa? Karena setiap laki-laki itu pemimpin, terutama pemimpin terhadap rumah tangganya. Dia akan ditanya atas kepemimpinannya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Apatah lagi seorang suami, dia pemimpin dalam rumah tangga. Maka jika dia melalaikannya, dia akan mempertanggungjawabkannya dengan berat di sisi Allah. Jadi jangan main-main, jangan digantung. Kalau memang merasa tidak nyaman lagi, tidak bisa lagi sebuah pernikahan dipertahankan, jangan digantung. Jangan tidak kasih kabar. Jangan didiamkan begitu saja, apalagi sampai berbulan-bulan. Itu zalim namanya. Maka kembalikan dia kepada orang tuanya. Orang tua, terutama ibu yang telah melahirkannya, menyusukannya, di mana air susu ibu tidak bisa dibalas dengan apapun. Kemudian setelah menjadi istrimu, kamu sia-siakan, kamu gantung. Beri kepastian. Karena bisa jadi, mungkin suatu saat nanti, ada orang yang lebih baik darimu, yang akan menjadikannya istri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, dari apa yang diuraikan tadi, mudah-mudahan sedikit menambah bekal kita untuk mengarungi rumah tangga atau untuk memandang rumah tangga orang lain, terutama anak-anak kita, agar kita bisa sebagai pemberi solusi, bukan sebagai pemecah belah atau pemberat masalah. Karena apa? Karena ketika kita menganggap wah ini nggak mungkin diteruskan, tanpa terlebih dahulu mengedepankan sebuah solusi. Wal islahu khair. Dan diberi solusi, dicari solusi, itu jauh lebih utama. Kalau sudah mentok, tidak ada jalan lain, baru mungkin solusi terakhirnya adalah dipisahkan. Semoga pembahasan kita ini menjadi bekal bagi kaum muslimin dan muslimah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Maka tidak sedikit-sedikit berakhir dengan perceraian. Tidak sedikit-sedikit menyebabkan keretakan dan keruntuhan sebuah rumah tangga, kecuali memang masalah itu sulit untuk diselesaikan, maka solusi penyelesaiannya adalah perceraian. Maka apa boleh buat, walaupun menyakitkan, jalani, bersabar dalam menghadapinya. Semoga Allah SWT melapangkan hati kaum muslimin, melapangkan hati suami istri, sehingga rumah tangga mereka bina di atas hati yang lapang. Rumah yang sempit akan terjadi lapang. Jika hati sudah lapang, maka sang istri akan berkata, alhamdulillah rumah kita kecil ya bang, dan mudah diurus.
Mungkin inilah hikmah kenapa rumah kita masih kecil, tipe 36, tipe 21. Kan juga anak-anak masih kecil. Nah, kalau rumah kecil mudah diurus. Ketimbang abang beliin rumah tipe 120. Enggak ada pula pembantu. Capek ngurusnya. Gitu. Begitulah gambaran sebuah hati yang lapang, yang menjadikan modal utama, yang dijadikan sebagai modal untuk mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga. Semoga Allah melapangkan hati kaum muslimin, terutama para suami istri, dan Allah lapangkan rezeki mereka, dan Allah karuniakan kepada mereka keutuhan rumah tangga, dan jika berpisah hanya berpisah dengan kematian, dan Allah lapangkan rezeki mereka, Allah karuniakan kepada mereka anak-anak yang soleh, laki-laki dan perempuan, sehingga jika sebuah rumah tangga telah melahirkan anak-anak yang soleh, tetangga sebelah juga memiliki anak yang soleh, maka jadilah masyarakat yang soleh dan solehat. Ketika itu nikmat dan karunia kepada mereka semakin Allah tambahkan. Semoga saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.